A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, para pendengar Hauza TV yang dirahmati oleh Allah, kita sampai kepada pertemuan ketujuh. Yang di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang ala Ibrahim. Nah, sekarang di hari ini, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dan terrealisasinya doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Pertama, dalam surat Ibrahim kita tahu wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Lalu Allah melanjutkan tu'ti ukulaha kullahinin. Tu'ti ini menggunakan fi'il mudhari'. Dan kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' itu yufidul istimrar. Ya, berguna untuk selalu sekarang dan akan datang. Itu fi'il mudhari'. Nah, diceritakan dalam surat Ibrahim, buah-buahan dari sajarah thayyibah ini tu'ti, akan selalu ada, kullahinin, setiap zaman. Nah, maka dari itu Allah pun berfirman dalam surat lain, walikulli qaumin had, dan setiap kaum punya had, punya pemberi hidayahnya. Nah, karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mengetahui imam zamannya, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Karena apa? Karena setiap zaman itu pasti sudah ada imamnya, dan tidak mungkin dunia ini tanpa imam. Maka dari itu tu'ti ukulaha kullahinin. Itu dalam surat Ibrahim. Naam. Jika kita berbicara tentang Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling sering, paling banyak mendoakan keturunannya dalam Al-Quran. Kita akan temukan Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling sering mendoakan keturunannya dalam Al-Quran. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuk ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Man amana minhum billah wal yaumil akhir, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Nah, apakah Nabi Ibrahim minta agar Mekah itu penuh dengan buah-buahan? Lah, pastinya tidak. Bukan buah-buahan secara materi. Yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah samaroh dari syajarah thayyibah. Syajarah thayyibahnya adalah Nabi Ibrahim. Nanti buah-buahannya akan bisa dimakan oleh masyarakat dan bisa dimanfaatkan. Mereka adalah siapa? Mereka adalah Muhammad wa ali Muhammad. Mereka adalah samaroh dari buah-buah syajarah thayyibah tadi. Nah, dan di ayat lain dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim lagi yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balad amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah ketika itu, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Nah, apa yang dimaksud di sini? Di sini Nabi Ibrahim ketika di Mekah mengajak putranya, salah satu putranya, yaitu siapa? Bukan Ishak lah, Ishak bersama ibundanya ketika itu. Tapi yang diajak oleh Nabi Ibrahim ke Mekah adalah putra yang bernama Ismail. Nah, doa Nabi Ibrahim di saat itu apa?
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim meminta agar mereka terhindar dari menyembah berhala. Oh, pastinya kalau menyembah berhala disebut dengan syirik. Pastinya keluarga Ibrahim, keturunannya itu bertauhid. Dan pastinya kita semua terhindar. Insya Allah orang-orang yang Islam, orang-orang yang mengucapkan syahadat terhindar dari namanya syirik akbar, yaitu yang menyembah berhala. Tapi hati-hati, ada namanya syirik asghar yang tidak kita sadar. Berhala itu bukan cuma batu-batu yang berbentuk wajah-wajah manusia zaman dahulu lah yang disembah orang. Itu berhala di zaman dahulu. Tapi berhala di zaman kita bisa jadi ada. Nah, ini kita tidak bisa tinggalkan dari kehidupan kita. Bangun tidur kita lihat, mau tidur kita lihat, seakan-akan kita menyembah ini. Nah, ini yang jadi doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dari menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala bukan hanya yang zahir seperti ini, ada juga berhala-berhala yang batin. Seperti apa? Riya, ingin disembah, ingin disembah, menyembah orang lain. Saya beribadah, saya mau bersedekah kalau dilihat orang lain. Nah, ini dia bukan menyembah Allah, tapi menyembah orang namanya. Nah, ini asnam yang khafi, asnam yang samar, yang tidak terlihat. Nah, jangan sampai kita menyembah berhala-berhala seperti itu. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan mereka realisasi dari doa Nabi Ibrahim ini sudah diijabah oleh Allah. Keturunannya yaitu Nabi Muhammad dan keturunannya para a'immah isna asyar, mereka semua tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala yang berhala zahir batu atau berhala batin secara riya. Mereka terhindar semua dari dosa besar ataupun dosa kecil. Mereka adalah maksumin dan mereka adalah Muhammad wa ali Muhammad syajarah thayyibah. Yang lebih hebat dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah, yang dimaksud kalimat ini apa? Ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim. Apa saja? Nabi Ibrahim pertama pernah dibakar. Itu termasuk ujian, tidak gampang. Nabi Ibrahim satu orang melawan sekampung yang yakin dengan berhala. Dan Nabi Ibrahim melawan satu orang kampung, ini tidak gampang. Kalimat ini, ujian. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Banyak sekali ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Lalu Nabi Ibrahim menyelesaikan semuanya. Baru ketika Nabi Ibrahim diuji lulus. Sekarang ujian terakhir baru naik level, naik gaji, naik jabatan, naik tingkat. Pertama Nabi Ibrahim itu merupakan nabi. Diuji jadi rasul. Diuji lagi ulul azmi. Diuji lagi jadi al-khalil, kekasih Tuhan. Diuji lagi baru punya jabatan terakhir, tertinggi. Fa'atammahunna qala, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Nah, sekarang baru aku jadikan engkau untuk seluruh manusia ini imam. Imam, jadikan imam ini jabatan terakhir, jabatan paling tinggi sebagai imam. Lalu Ibrahim tidak lupa, lagi-lagi mendoakan zuriyahnya. Qala wa min zurriyati ya Allah. Zuriyaku juga ya Allah, cucu-cucuku juga. Qala, kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, tapi orang-orang zalim tidak akan menjadi imam. Nah, siapa yang dimaksud orang zalim di sini? Zalim adalah bukan hanya zalim kepada orang lain. Zalim pada diri sendiri itu termasuk zalim. Atau dia melakukan dosa-dosa itu termasuk zalim. Artinya orang zalim adalah orang yang terhindar dari segala macam kezaliman. Entah dia zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri, yaitu berdosa. Dia tidak melakukan itu semua, itu yang berhak untuk menjadi imam. Artinya siapa? Ya jelas-jelas maksum, Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan dijelaskan juga dalam surat At-Talaq ayat 1. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang
tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Artinya janji Allah, la yanalu ahdiz zalimin, orang-orang zalim tidak akan menjabat jabatan imam. Artinya siapa yang mendapat jabatan imam? Mereka yang terhindar, mereka yang selalu mengikuti aturan-aturan Allah. Mereka yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada orang lain ataupun dirinya sendiri. Mereka adalah, gampangannya, mereka adalah maksumin. Yaitu siapa? Muhammad wa ali Muhammad syajarah thayyibah. Naam. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara kedua syajarah. Ada syajarah thayyibah dan syajarah khabithah. Ada tingkatan-tingkatan tertentu dan pahala-pahala mereka di akhirat kelak. Naam, syukron. Al-Fakir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.